Yo halo guys, kembali lagi bersama saya di The Movie. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa, saya terjebak di hari yang sama selama 100.000 tahun. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja ke videonya, cekicrot. Cerita berlanjut, dengan Ketua Qinji yang memberitahu bahwa, Tetua Xiao Yaozun, dari Paviliun Weixiao akan datang berkunjung ke Sekte Wangxian. Ketua Qinji merasa ada tujuan lain dari kunjungan Tetua Xiao Yao ke Sekte Wangxian, dan menanyakan pendapat dari para tetua yang hadir. Saat itu Lin Yue berpendapat bahwa tujuan mereka untuk menguji kekuatan Sekte Wangxian. Namun Tetua Mohe, dari istana pertama membantah perkataan Lin Yue. Dia berpikir dengan kekuatan Paviliun Weixiao saat ini, mereka tidak perlu menguji kekuatan Sekte Wangxian. Dan Tetua Xiao Mingkue, dari istana kedua pun sependapat dengan Tetua Mohe. Di saat yang sama Tetua Xuan Yu pun mendukung pendapat Lin Yue. Tetua Mohe, dan Tetua Xiao Mingkue pun terkejut melihat Tetua Xuan Yu mendukung pendapat Lin Yue. Bahkan Ketua Sekte pun merasa heran dengan Tetua Xuan yang mendukung Lin Yue. Setelah itu Ketua Sekte menanyakan, tindakan apa yang harus mereka lakukan jika pendapat Lin Yue memang benar. Di saat itu Lin Yue menyarankan untuk membunuh salah satu dari mereka, untuk memberikan mereka peringatan. Mendengar itu, sontak Tetua Dizang dari istana kelima, membantah saran Lin Yue. Karena kekuatan dari Paviliun Weixiao itu lebih kuat dari Sekte Wangxian, dan tidak baik menyinggung mereka. Dan Tetua Yin Kui, dari istana keempat pun sependapat dengan Tetua Dizang. Namun Tetua Xuan Yu kembali mendukung saran Lin Yue. Tetua Long Lin pun ikut angkat bicara, dan mendukung saran Lin Yue. Tetua lainnya yang mendengar Tetua Long Lin angkat bicara pun terkejut. Karena di setiap pertemuan, Tetua Long Lin tidak pernah angkat bicara. Lanjut, Tetua Yang Qing pun ikut mendukung saran Lin Yue, dan karena banyak yang mendukung saran Lin Yue, Ketua Sekte pun menerima saran tersebut. Setelah itu Lin Yue memberitahu Ketua Sekte bahwa dia mempunyai cara untuk melawan Paviliun Weixiao besok. Dengan itu pertemuan tetua pun selesai. Sebelum pergi Lin Yue memanggil Tetua Xuan Yu, dia menyuruh Tetua Xuan membunuh seseorang untuknya. Tetua Xuan Yu pun terkejut mendengar orang yang harus dia bunuh. Di sini belum diketahui siapa yang ingin Lin Yue bunuh guys. Setelah itu Tetua Xuan Yu pun pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Saat itu datang Tetua Liu yang menyapa Lin Yue. Oh ya guys, Tetua Liu ini bapaknya Tetua Yang Qing guys. Lanjut, saat itu Lin Yue tahu bahwa tombak tingkat 5 Tetua Liu rusak, dan memberitahu Tetua Liu bahwa dirinya akan memberikan tombak tingkat 9 untuk Tetua Liu. Karena kekuatan Tetua Liu sangat dibutuhkan untuk pertempuran nanti. Tetua Liu yang mendengar itu pun terkejut, karena Lin Yue akan memberikannya tombak tingkat 9. Di Sekte Wangxian ini cuma Ketua Qinji, dan Tetua Xuan Yu yang memiliki senjata tingkat 9. Jadi senjata di sini ada tingkatannya guys. Singkat cerita malam pun tiba, di Taisang Qingqi. Terlihat Lin Yue yang baru saja selesai mengobati Ketua Qinji. Di saat itu Lin Yue sempat-sempatnya menggoda Ketua Qinji. Setelah itu Lin Yue memberitahu Qinji bahwa Tetua Xuan Yu sebenarnya bidak catur dari Iblis Laut. Dan Lin Yue mengajak Qinji untuk melihat secara langsung bahwa perkataannya itu benar. Beberapa menit pun berlalu, terlihat Lin Yue dan Ketua Qinji sedang mencari Tetua Xuan Yu di hutan. Dan di saat itu mereka mendengar suara Tetua Xuan. Sin berpindah ke Tetua Xuan yang sedang memukul wajah Tetua Yin Kui. Jadi Lin Yue menyuruh Tetua Xuan membunuh Tetua Yin Kui guys. Lanjut, saat itu Tetua Yin Kui memberitahu Tetua Xuan bahwa dirinya utusan dari Iblis Laut. Namun Tetua Xuan tidak mempercayai itu, karena dia masih percaya bahwa Lin Yue lah utusan dari Iblis Laut yang sebenarnya. Jadi Tetua Yin Kui ini memang utusan dari Iblis Laut yang sebenarnya guys, bukan Lin Yue. Lanjut, Tetua Xuan pun mengeluarkan senjata tingkat 9-nya, dan langsung menyerang Tetua Yin Kui. Tetua Yin Kui pun tak dapat menghindari serangan telak tersebut. Namun serangan itu tidak cukup untuk menumbangkan Tetua Yin Kui. Setelah itu Tetua Yin Kui mulai menunjukkan wujud iblisnya, dan kekuatannya pun ikut meningkat. Tetua Xuan Yu yang melihat itu pun terkejut, karena kekuatan Tetua Yin Kui telah berada di atasnya. Dengan auman mengerikannya Tetua Yin Kui dapat membuat tengkorak Tetua Xuan ketakutan, dan menghancurkannya.
Melihat itu, Ketua Qin Ji pun merasa bahwa Tetua Xuan bukanlah tandingan Tetua Yin Kui saat ini. Mengetahui itu Lin Yue mengambil batu, dan melemparkan batu itu ke Tetua Yin Kui. Karena lemparan batu Lin Yue itu, memberikan celah untuk Tetua Xuan. Dan dengan cepat menyerang Tetua Yin Kui. Dengan itu Tetua Xuan pun berhasil menumbangkan Tetua Yin Kui. Merasa bahwa Tetua Yin Kui telah mati, Tetua Xuan langsung pergi meninggalkan Tetua Yin Kui yang tergeletak tak berdaya. Karena itu, Ketua Qin Ji mengajak Lin Yue melihat keadaan Tetua Yin Kui, namun Lin Yue memberitahu bahwa Tetua Yin Kui belumlah mati. Tak lama kemudian tubuh Tetua Yin Kui pun mulai bergerak, Ketua Qin Ji pun menyadari bahwa Tetua Yin Kui hanya berpura-pura mati. Setelah itu Tetua Yin Kui ingin pergi memberitahu Raja Iblis tentang kejadian ini. Jadi Raja Iblis itu ketua dari Sekte Iblis Laut. Lanjut, Lin Yue, dan Ketua Qin Ji pun tak membiarkan Tetua Yin Kui melarikan diri. Saat itu Lin Yue memberitahu Ketua Qin Ji untuk menangani Tetua Yin Kui, karena Lin Yue akan pergi mengejar Tetua Xuan. Setelah itu Ketua Qin Ji mengeluarkan pedang tingkat 9-nya. Dan dengan cepat menebas tubuh Tetua Yin Kui menjadi beberapa bagian. Saat Ketua Qin Ji mengira Tetua Yin Kui telah meninggoy, dia dikejutkan dengan Tetua Yin Kui yang belumlah mati. Dan Tetua Yin Kui menunjukkan wujud aslinya kepada Ketua Qin Ji. Ketua Qin Ji pun terkejut melihat itu, dan Xin beralih ke Lin Yue yang berhasil mengejar Tetua Xuan. Saat itu Lin Yue memerintahkan Tetua Xuan pergi ke klan Lian Qi, untuk mengambil tombak Phoenix tingkat 9. Lin Yue memberitahu Tetua Xuan bahwa Tetua Yin Kui barusan berpura-pura mati, dan mengancam Tetua Xuan untuk tidak bertindak ceroboh. Tetua Xuan pun langsung meminta maaf kepada Lin Yue, karena tindakan cerobohnya. Setelah itu Lin Yue langsung kembali untuk melihat keadaan Ketua Qin Ji. Setelah sampai ke tempat Qin Ji, Lin Yue melihat Ketua Qin Ji yang telah pingsan. Dia menyadari bahwa pikiran spiritual Qin Ji tersedot masuk ke dalam ruang pikiran Yin Kui. Sementara itu di ruang pikiran Yin Kui, terlihat Ketua Qin Ji yang disekap. Tak lama kemudian, muncul Yin Kui dengan wujud aslinya. Setelah melihat wujud asli Yin Kui, Ketua Qin Ji mengira Yin Kui salah satu dari 4 Raja Agung, dari Iblis Laut. Namun Yin Kui memberitahu bahwa 4 Raja Agung telah lama dibunuh tuannya. Di sini belum dijelaskan secara detail identitasnya Tuan Yin Kui guys, cuma dikasih tahu bahwa tuannya adalah Raja Iblis, dari Iblis Laut. Oke lanjut, saat itu Yin Kui mulai menggoda Ketua Qin Ji, dan saat dia ingin meremas boba Qin Ji, tiba-tiba tangan Yin Kui terlepas dari badannya. Yin Kui pun terkejut karena itu adalah rune dari metode Dao Matahari Agung, dan karena rune itu tangan Yin Kui tidak dapat beregenerasi kembali. Jadi yang menyerang Yin Kui, Lin Yue guys. Yin Kui pun terkejut mengetahui bahwa Sekte Wang Xian memiliki seorang ahli pikiran ilahi seperti Lin Yue. Belum tahu dia guys, Lin Yue memiliki pikiran dewa yang sangat OP. Lanjut, setelah itu Lin Yue langsung membunuh Yin Kui. Dengan itu Ketua Qin Ji pun kembali sadar, dan langsung berterima kasih kepada Lin Yue, karena telah menyelamatkannya. Singkat cerita, di kediaman Tetua Yang King. Terlihat Tetua Yang King, yang tertidur pulas di kamar Lin Yue. Selang pagi pun tiba, saat itu Lin Yue membangunkan Tetua Yang King. Tetua Yang pun terkejut mengetahui dia tidur dengan Lin Yue. Setelah itu Tetua Yang King pun pergi bersiap-siap, karena Tetua Xiao Yao Zun, dari Paviliun Wei Xiao akan segera datang. Xin beralih ke Ketua Qin Ji, dan Tetua Sekte yang menunggu kedatangan, Tetua Xiao Yao Zun. Tak lama kemudian, Tetua Xiao Yao Zun akhirnya sampai ke Sekte Wang Xian. Dia datang bersama 4 muridnya. Setelah itu, dia turun menyapa Tetua Xiao Mingkue, dan bertanya tentang luka dalam yang Tetua Xiao Mingkue dapatkan, saat Baiwan melawan dirinya. Tetua Xiao Mingkue pun berkeringat dingin, karena aura intimidasi dari Tetua Xiao Yao Zun. Setelah itu Tetua Xiao Yao Zun memberitahu tujuannya datang ke Sekte Wang Xian, dia ingin murid-muridnya, sparring dengan murid dari Sekte Wang Xian. Dan terlihat Tetua Xiao Yao Zun membawa 4 muridnya, 3 pria dan 1 wanita berotot. Mereka semua berada di alam reinkarnasi. Ketua Qin Ji pun terkejut mengetahui murid yang dibawa Tetua Xiao Yao Zun, memiliki basis kultivasi yang kuat. Tak lama kemudian, datang Lin Yue, bersama Tetua Yang King dan Cier.
Karena tetua Xiao Yao Zun yang ingin sparring, ketua Qin Ji pun menyuruh mereka semua pergi ke aula pertarungan Sekte Wang Xian. Dan mereka pun langsung ke aula pertarungan. Tanpa basa-basi lagi, tetua Xiao Yao Zun pun memulai pertempuran ini. Dia menyuruh Jiu Ke, wanita berotot untuk maju duluan. Jadi Jiu Ke ini berada di alam reinkarnasi, tahap pertama guys. Total ada 10 tahapan di alam reinkarnasi. Lanjut, murid-murid Sekte Wang Xian yang menyadari kekuatan Jiu Ke pun ketakutan dan tak berani maju melawannya. Setelah itu, tetua Xiao Mingkui bersikap sopan terhadap Lin Yue, dan menanyakan siapakah yang akan maju melawan Jiu Ke. Tak hanya tetua Xiao Mingkui, tetua Mo He pun ikut bersikap sopan terhadap Lin Yue. Jadi mereka telah mengetahui bahwa Lin Yue lah yang telah mengungkap identitas sebenarnya dari tetua Yin Kui, dan membunuhnya. Karena itu mereka tidak ingin menyinggung Lin Yue. Bahkan Di Zhang pun merasa kesal melihat, tetua Xiao Mingkui dan tetua Mo He, yang memanfaatkan situasi saat ini, dan tidak mengajaknya. Lanjut, Lin Yue pun menyuruh Ci'er maju melawan Jiu Ke. Jiu Ke pun meremehkan Ci'er karena masih berada di alam universal, yang jauh di bawah alam reinkarnasi. Namun mental Ci'er tidak goyah, dan tetap ingin bertarung. Setelah itu Jiu Ke memulai pertempuran, dengan menyerang Ci'er, menggunakan seni bela dirinya. Terlihat Ci'er yang dengan mudahnya menghindari serangan tersebut, dan langsung menyerang menggunakan teknik pedang Tianyan. Namun Jiu Ke pun dengan mudahnya menahan serangan tersebut, menggunakan teknik pertahanan Belki. Ci'er pun tak kehabisan akal, dia melaju memutari Jiu Ke, untuk mencari celah. Tetua Xiao Yao Zun merasa perbuatan Ci'er hanyalah sia-sia, dia berpikir bahwa teknik pertahanan Belki dari Paviliun Wei Xiao, mustahil Ci'er hancurkan. Namun Lin Yue tetap santai, karena dia percaya pada muridnya. Ketua Qin Ji yang melihat Ci'er pun terkejut, karena Ci'er telah menemukan titik celah, dan langsung menyerang menggunakan bentuk terakhir dari seni pedang Tianyan. Jiu Ke pun terkejut melihat serangan Ci'er yang menembus teknik pertahanannya. Karena itu terjadi ledakan yang cukup dahsyat, bahkan tetua Xiao Yao Zun yang melihat itu pun terkejut. Karena serangan itu, salah satu tangan Jiu Ke terluka cukup parah. Murid-murid yang melihat itu pun senang, karena Ci'er berhasil memenangkan pertandingan ini. Setelah itu ketua Qin Ji pun mengumumkan pemenangnya. Lin Yue pun memuji Ci'er, karena dia sudah bertarung dengan baik. Saat itu Lin Yue merasa tenggorokannya kering, dan memerintahkan tetua Yang Qing mengambilkannya air minum. Tetua Yang Qing pun menuruti permintaan itu. Para tetua yang melihat itu pun terkejut, karena tetua Yang Qing, yang arogan dapat melayani Lin Yue. Sementara itu, Jiu Ke, memberitahu tetua Xiao Yao bahwa Ci'er dapat melihat kekurangan di gerakannya. Namun Xiao Yao mengetahui bahwa Lin Yue lah yang memberitahu Ci'er kekurangan di gerakan Jiu Ke. Dan bertanya-tanya siapa sebenarnya Lin Yue. Tetua Xiao Yao pun tak ambil pusing, dan menyuruh salah satu muridnya untuk maju. Namanya Gezen, dan berada di alam reinkarnasi tahap kelima. Murid-murid Sekte Wang Xian pun terkejut mengetahui itu, karena Gezen ini lebih kuat dari wanita berotot tadi. Ketua Qin Ji pun menanyakan kepada Lin Yue, siapakah yang akan maju melawan Gezen. Lin Yue menyadari bahwa tidak ada murid yang bisa melawan Gezen, karena itu dia yang akan maju melawan Gezen. Ketua Qin Ji yang mendengar itu pun terkejut, karena basis kultivasi Lin Yue berada jauh di bawah Gezen. Namun Lin Yue memberitahu ketua Qin Ji, bahwa dirinya bertarung tidak berdasarkan basis kultivasi. Setelah itu Lin Yue naik ke arena pertarungan, dan menyuruh Gezen menyerangnya terlebih dahulu. Murid-murid yang melihat Lin Yue pun meremehkannya, dan mengira Lin Yue akan mati jika terkena satu serangan. Bahkan Gezen pun meremehkan Lin Yue, dan mengeluarkan aura intimidasinya. Sebelum Gezen menyerang, dia menanyakan siapa nama pria di depannya ini, karena dia akan membunuhnya. Namun Lin Yue tidak memberitahu namanya, karena itu Gezen pun langsung menyerang Lin Yue. Lin Yue dengan santainya menghindari serangan tersebut, dan menyerang titik lemahnya Gezen. Karena serangan tersebut Gezen mengeluarkan darah dari mulutnya. Semua orang yang melihat itu pun terkejut bukan main, melihat Gezen yang tumbang hanya dengan satu gerakan. Gezen pun menyadari betapa kuatnya Lin Yue, dan ingin melarikan diri. Namun Lin Yue tidak membiarkan Gezen kabur, dan menggunakan peluru Qi untuk menyerang Gezen.
Karena serangan tersebut, kini tubuh Ge Zhen tidak lagi mampu berdiri. Setelah itu Lin Yue menggunakan Qi-nya untuk membuat pedang Qi, dan langsung membunuh Ge Zhen. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian terhibur. Untuk kelanjutan ditunggu ya. Dan jangan lupa bantu support Mimin dengan like video ini, dan subscribe channel ini, agar terus berkembang. Oke, terima kasih telah menonton, dan saya izin pamit undur diri, bye-bye.